平凡中望而同过，不为他乡，不为昏黄，只为这苍茫换一场浓妆。迎着光，勇敢对望，就让那暗沙纷纷都退让，谁不可挡？追着光，让梦绽放，以勇往的模样，将平凡信仰统统点亮。就让那风霜过往，走过的地方变成万千光芒，期待的模样。Ini, dia siapa? 2 kali lipat. Sungguh gaya bos besar Pavilion Juyun. Tuan muda Cian ini, apa dia tergila-gila pada kecantikan Hutie? Mau lihat kecantikannya? Tapi dia cuma seorang pria hidung belang. Sekarang dia mau beli gedung Huan E. Siapa yang tahu apa rencananya? Dia, Lucian dari Pavilion Juyun. Tuan Wei, toko-toko di pasar barat itu dicelakai oleh orang ini. Kita tidak boleh kalah darinya. 100 tahil emas. Hebat. 200. 210. Kupikir dia mau tawar berapa? 500. 500 tahil? Hah? Apa bisa tambah lagi? 510. Hari ini aku akan mengalahkanmu. Cuma tambah 10 tahil. Kau datang untuk mengacau ya? 1.200 tahil emas. Wah, dia menawar dengan harga tinggi. Ya ampun. Kenapa dia punya begitu banyak uang? Sepertinya hari ini tidak ada jodoh dengan Nona Hutie. Sampai jumpa lagi Nona Hutie. Tuan muda ini Cian, benar? Kau berani keluarkan 1.200 tahil emas hari ini? Ingin memenangkan hadiah utama. Pasti ada yang ingin ditanyakan. Maka hari ini aku akan mengalah saja. Jangan. Kita juga punya urusan penting untuk ditanyakan. Kok rela sih tambah sedikit lagi? Aku rela. Tambah sedikit lagi. Bagaimana kalau kau yang 1.200, aku yang 10 tahil? Aku mana punya uang sebanyak itu? Baik, selamat kepada Tuan muda Cian. Setidaknya kau adalah itu komandan pasukan pengawal Kota 9. Bagaimana kau bisa membiarkan dia menang di atas kita? Di dalam baju ini ada motif tenun khas bangsawan. Mungkinkah Pavilion Juyun diam-diam terhubung dengan 9 bangsawan besar? Psst, psst. Mau apa? Ku beri 3 tahil, bantu aku. 3 tahil? Hah, kamu sungguh mengira uang itu serba bisa? 10 tahil. Katakan, mau apa? Suara surgawi. Suara surgawi.
Bos, bukankah bos buta musik? Pedagang kaya yang materialistis ini masih bisa memiliki hobi yang begitu elegan. Aku sudah lama dengar bahwa pemilik gedung Huan E cantik tiada tara. Keahlian erhunya sangat baik. Ternyata sangat sesuai dengan reputasinya. Mungkinkah Tuan Muda pernah mendengar lagu ini? Belum, Lalu kenapa? tapi memahaminya. Belum pernah, tapi memahaminya. Aku bisa merasakan keluasan, kebebasan. Wawasan Tuan Muda ini memang sungguh unik. Sudah membuat Anda tertawa. Semoga tidak mengecewakan teman sejiwa. Teman sejiwa. Aku tidak tahu Tuan Muda Cian susah payah datang ke kamarku. Ada perlu apa? Kita sama-sama tahu dalam hati, tidak perlu berputar-putar. Pasti Nona tahu maksud kedatanganku, hingga berulang kali menolak orang-orang dari pavilion Cuyunku. Tuan Muda salah paham. Tempat kami ini melakukan bisnis kecil-kecilan. Mana bisa menduga bisa menarik perhatian Anda. Nona jangan merendah. Tidak tahu tentang pavilion Cuyunku, dan adanya keraguan kecil, itu hal wajar. Sejujurnya, kedatanganku kali ini adalah untuk menjadikan gedung Huan E milikku. Anda ingin mengambil alih gedung Huan E ini? Bisnis kedai arak di Ling An ini tampak menguntungkan, tapi sebenarnya di balik itu sangat kusut dan rumit. Tak terhitung jumlah pedagang yang gagal. Tapi kalian malah bisa jadi yang teratas hanya dalam beberapa tahun. Pasti ada orang pintar di belakangnya, bukan? Apakah Nona Hutie bisa memperkenalkannya padaku? Aku ini... Tuan Muda Cian, jangan percaya pada kabar di luaran. Begini saja, lebih baik Anda bayar uang muka untuk upacara kursi kehormatan, baru kita bicara perlahan. Bagaimana? Para gadis, wakili aku, layani Tuan Muda dengan baik. Mungkin kalau dia senang, setiap hari datang mengirim uang. Ini... Mau main Tuan Muda? Tuan Muda? Tuan Muda? Ayo cepat main. Ayo main. Ayolah. Ayo Tuan Muda. Tuan Muda. Ku beri kau 10 tahil. Tolong ambilkan motif tenun di lapel baju Tuan Muda Cian ini. Hah? Kau mau ini untuk apa? Ya karena terlihat indah. Untuk ditiru di biro produksi busana. Selama uangnya pas, apapun bisa diselesaikan. Sepakat. Serahkan padaku. Ada apa ini? ternyata bukan Nona Hutie. Salam Tuan Muda Cian. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berjumpa lagi di lain waktu? Sampai jumpa lagi di lain waktu. Pengawal, Bos, tangkap dia. baik. Tuan Muda Long, Nona Hutie,
Bagaimana? Hebat kan? Boleh juga. Berhenti! Ada apa ini? Cepat, cepat. Ayo jalan. Cepat sedikit. Jangan lari! Seseorang tangkap mereka! Baik! Jangan lari! Sungguh melegakan. Bahkan jika Ling An harus dijungkir balikan, kalian tetap harus temukan mereka. Baik. Hari ini di Biro Pengawasan Pendidikan, pelajarannya sangat melelahkan ya. Makan sedikit otak babi untuk tambah nutrisi. Yang ini pedas, ini yang bawang putih, ini yang tumis dengan saus. Semuanya disiapkan khusus oleh kakek untukmu. Terima kasih kakek. Tapi kakek, apa yang diajarkan Biro Pengawasan Pendidikan sekarang sudah lama aku pelajari di kota Qing. Para guru tua itu hanya begitu saja kemampuannya. Jangan bicara sembarangan. Tuan Besar? Tuan Muda kedua? Tuan sudah pulang. Omong kosong macam apa itu? Tuan muda kedua baru saja pulang belajar, sudah sangat lelah. Tuan Besar benar. Guru tua, benarkah? Chang Yi. Ya, Tuan. Besok sampaikan ke Biro Pengawasan Pendidikan agar Cheng Si berganti diajarkan oleh guru kepala. Keturunan keluarga Cheng tidak bisa asal diajar oleh orang sembarangan. Baik. Kakek, aku sudah kenyang. Aku ke kamar untuk belajar dulu. Apa tidak mau minum segelas teh panas lagi? Kau suka rasa yang mana? Besok ku suruh dapur buatkan khusus untukmu. Tidak usah dipikirkan. Besok seperti biasa, setiap rasa 1 porsi lagi. Terima kasih kakek. Kenapa kau tertawa? Tuan Besar, Tuan sangat memanjakan Tuan Muda kedua. Tentu saja. Dari semua cucu, hanya dia yang mirip aku. Mari, pelan-pelan. Minum! Gauran, kita berdua sudah melewati waktu pulang ke kediaman. Jadi hari ini dia dan aku akan tidur di rumah. Ngomong-ngomong, Tuan Wei ini dia pintar sekali. Tidak Aku antar perlu, tidak Ini- usah mengantar. Sampai jumpa besok. Kalau begitu, hati-hati Aku di pulang jalan. sendiri. Di mana? Sebelah sini. Ayo. Kembali ke kamar. Apa kita pernah bertemu? Kenapa wajahmu tidak asing? Aku sekarang di pasukan pengawal. Sering mondar-mandir di kediaman Ci. Kalau pernah bertemu itu hal biasa. Hari ini ada pasokan buku baru di Pavilion Cilin. Tuan Fanci sepertinya tidak akan kembali. Tuan bisa menginap di kamarnya malam ini. Tidak perlu diantar.
Kenapa tubuhku sakit semua? Kepalaku sakit. Badanku juga sakit. Ah. Ah. Hah? Tuan Wei? Kenapa Tuan bangun sepagi ini? Kemarilah. Ada apa? Aku tanya. Kamar tidur di rumahmu berapa lama tidak ditempati? Semalam tidur. Tubuhku pegal-pegal. Kediamanmu megah begini, apa tidak bisa keluar uang untuk perbaikan? Dia benar-benar terkungkung oleh tembok kediaman Ci. Tuan Wei tidak tahu. Rakyat biasa bisa tinggal di rumah seperti ini sudah dianggap kemewahan. Aku tanya lagi. Pohon di rumahmu kenapa layu begini? Pohon ini awalnya pohon besar yang menjulang. Kau lihat lonceng di pohon itu? Itu tanda yang digantung ibuku. Setiap tinggi badanku bertambah. Sayangnya, ibuku sudah tidak ada. Tuan Wei, pasti tidak pernah melihat orang-orang yang sangat kelaparan, kan? Para nenek tua yang sehari-hari sifatnya ramah. Juga para paman dan para bibi yang biasanya mengelus kepalaku dan memanggilku gadis kecil itu. Hanya demi sehelai daun, bahkan demi satu bakpao basi. Mereka berkelahi sampai babak belur. Setiap ibuku membuka pintu, bisa melihat pengemis di mana-mana. Setiap hari, ada orang yang mati kelaparan. Mereka mati di depanku. Dan pada saat itulah ibuku, karena lelah berlebihan, tiba-tiba meninggal. Ayahku bilang, dia bilang ibuku dibunuh hidup-hidup oleh keadaan dunia yang kejam seperti ini. Apa yang harus kulakukan untuk hadapi dunia ini? Di dalam kota 9 ini, untuk berbuat sesuatu untuk rakyat, memberi sesuatu. Kalau tanpa jabatan resmi, bagaimana aku harus mencapainya? Tuan Kota, apakah kau tidak pernah berpikir untuk mengubah masa depan kota 9, membuat rakyat menjalani hari-hari tanpa khawatir sandang pangan? Sejak kapan kau tahu aku Tuan Kota? Jawab dengan jujur. Aku sudah tahu dari awal. Dari awal? Waktu di hutan Phoenix, kau sudah tahu kalau aku Tuan Kota? Oh, pesona Tuan Kota memang tidak terbendung. Kau... Bibit-bibit kecil yang di sini tidak bisa menyerap cukup nutrisi, makanya tidak besar. Jika dipindahkan ke tempat lain, pasti bisa tumbuh subur dan bunganya indah. Semoga kota 9 bisa seperti bibit pohon kecil ini, tumbuh besar dan menjulang, serta melindungi rakyat. Mungkin suatu hari, aku bisa menyumbang tenaga juga. Rakyat ikut ujian pegawai negeri bagaimana? Apa katamu? Aku hanya bercanda. Heboh sekali. Kau tidak bercanda, aku barusan mendengarnya. Apa itu benar? Aku ingin berdoa lagi.
Semoga semua rakyat jelata di kota 9 ini terwujud semua cita-cita luhurnya. Ini catatan keuangan. Upacara kursi kehormatan sudah dicatat. Hutie, sudah lama gedung Huan E berdagang informasi. Selain mengumpulkan banyak uang perak, juga banyak mengintai latar belakang bangsawan. Sungguh merepotkan. Sudah seharusnya. Namun, orang yang menaikkan reputasi sendiri di tokonya sendiri, mungkin hanya tuan kota. Jika aku benar-benar serakah, mungkin tidak akan berhenti di sini. Tahu batasan adalah cara menyembunyikan kekuatan. Tapi bicara tentang menyembunyikan kekuatan, siapa yang bisa menandingi tuan kota? Hah? Tuan kota tidur di kamar nyonya tadi malam. Karena surat yang kukirim tentang Fan dan hubungannya dengan serigala hitam, bukan? Ini surat yang ditulis pemimpin serigala hitam 13 tahun lalu. Silahkan tuan lihat. Dari mana surat ini berasal? Ditemukan dari sisa-sisa anggota serigala hitam. Hanya saja hamba tidak becus. Pemimpin serigala hitam dan segelnya belum diketahui keberadaannya. Serigala hitam didirikan mendiang ayahku. Mereka hanya setia kepada raja sejati, yaitu orang yang memiliki segel serigala hitam. Segel itu sebelumnya di tangan mendiang ayahku. Setelah para pangeran berebut kekuasaan, segel itu menghilang. Kekuasaan yang kupegang sekarang, tanpa segel itu, statusku juga tidak sah. Hamba mengerti dan akan mencarinya. Sementara jangan gegabah. Ini tidak mudah. Tapi soal nyonya... Dia itu bisa dimanfaatkan sedikit. Awalnya aku hanya merasa latar belakangnya rumit. Tuan Liu memilihnya masuk ke kediaman, lalu 3 bangsawan memberinya mahar. Dia malah memakai semuanya. Itu membuatku bingung sesaat apa yang dia ingin lakukan. Oh iya, aku menyuruhmu menyegel toko yang bertanda pemerah pipi. Sudah kau urus? Ada apa ini? Siapa sih yang menyegel ini? Sebenarnya ada apa? Mungkinkah tuan kota sedang berpura-pura bodoh di depan kita? Lukisan nyonya indah sekali. Indah kan? Ini adalah pola dari pegunungan dan sungai yang indah. Suyin, kau sedang menggambar apa? Coba nyonya tebak. Aku tebak. Singa kecil yang digambar Suyin juga lumayan mirip. Nyonya, yang kugambar ini bunga matahari. Bunga matahari? Bunga matahari yang sangat unik. Kau lanjut melukis saja, lanjutkan saja. Cukup bagus. Lukisan nyonya terlihat sangat hidup. Apa ini untuk tuan kota?
Lukisan seindah ini, Tuan Kota pasti menyukainya. Sekarang sepertinya belum tentu juga. Apa maksud perkataan Nyonya? Singkatnya, dia belum tentu seperti yang kita lihat. Nyonya sebaiknya istirahat lebih awal. Tuan Kota pasti tidak akan datang malam ini. Tuan Kota telah tiba. Tuan Kota, kenapa datang selarut ini? Salam, Tuan Kota. Kalau tidak ada urusan lain, kau boleh pergi dulu. Sudah selarut ini, Tuan Kota belum istirahat. Ini bunga mawar. Aku tahu inilah nama ibumu. Tadi saat aku lewat, aku lihat bunga ini mekar dengan sangat indah. Ini untukmu. Tuan Kota baik sekali, tapi hamba tidak pantas menerimanya. Ambil saja kalau disuruh. Jangan sungkan. Tuan Kota, tanganmu tergores. Masuklah, biar aku balut lukamu. Luka kecil seperti ini bukan apa-apa. Kalau tidak ada urusan lain, aku akan kembali dulu. Masuklah. Baiklah. Tangan ini sama seperti tangan Gauran. Gauran? Maksudmu kakakmu? Dia juga berlatih pedang sejak kecil. Iya, pokoknya kemampuan Gauran sangat luar biasa. Selesai, sudah dibalut. Ingat ya Tuan Kota, jari ini jangan sampai terkena air. Bukan masalah besar. Terima kasih ya. Oh ya, mulai sekarang panggil saja namaku langsung. Tapi seperti itu kurang pantas kan? Apa yang tidak pantas? Kau bisa memanggil nama Gauran secara langsung. Kenapa tidak bisa memanggil namaku? Lalu aku harus memanggilmu apa? Ciceng. Ciceng? Panggil aku Ciceng. Aku panggil kau Fan Yun. Lebih akrab kan? Baiklah. Lagi pula kau adalah Tuan Kota. Ciceng. Fan Yun. Ciceng? Fan Yun. Ciceng? Fan Yun. Fan Yun, menurutmu kenapa bunga mawar ini penuh dengan duri? Apa Tuan Kota belum pernah mendengar kisah Tuan Putri Mawar? Tuan Putri Mawar? Aku belum pernah mendengarnya. Coba kau ceritakan. Sampai kapan kau mau pura-pura bodoh? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Tuan Kota, sepertinya hari sudah larut malam. Bagaimana kalau kita lanjutkan besok saja? Tidak apa-apa. Aku suka mendengar cerita. Setelah selesai aku pergi. Baiklah kalau begitu.
Hmm. Aku. Bantal yang aku letakkan di tengah, kenapa bisa pindah ke sana? Aku bahkan belum mengataimu. Kenapa tadi malam kau tiba-tiba tidur di sini? Tuan Yun, jangan-jangan kau punya niat jahat padaku ya? Aku? Padamu? Dasar kau cicang, kau tidur di ranjangku. Tapi kau bilang aku punya niat jahat padamu. Tidak bisa. Mulai hari ini, kau harus bertanggung jawab padaku. Cicang, kau memang sengaja. Keluar kau dari sini. Tuan Kota? Bukankah kemarin malam aku ketiduran? Ceritamu juga belum selesai. Aku tidak punya cerita lagi. Ada. Aku tidak sabar. Lanjutkan ceritanya. Aku tidak punya cerita. Seumur hidupku aku tidak akan bercerita lagi. Tuan Kota, aku sungguh sudah tidak punya cerita. Cepat. Shh. Cepat. Apa yang kau lakukan? Kau ini... Hah? Kau bukan sedang merencanakan sesuatu lagi, kan? Kau sebenarnya mau melakukan apa? Di luar. Hah? Ada orang di luar. Benar. Cepat, bantu. Goyangkan. Ada orang yang mengikutimu lagi ya? Tolonglah. Tuan Kota baru selesai rapat pagi, kenapa sudah mengantuk begini? Hah? Sepertinya kurang istirahat akhir-akhir ini. Tuan Kota. Tuan Kota. Apa Tuan Kota tahu perbendaharaan dalam keadaan darurat? Perbendaharaan? Apakah karena pengelolaan anggaran Biro Perdagangan tidak baik? Ini tidak ada hubungannya dengan Biro Perdagangan. Tahun ini, Kota Sembilan tidak begitu aman. Banyak daerah dilanda bencana. Rakyat tidak membayar pajak tepat waktu. Maka terjadilah situasi sulit seperti sekarang ini. Kalau begitu Tuan Cheng, apa ada solusinya? Setelah hamba pikirkan, satu-satunya cara adalah menaikkan pajak untuk mengatasi masalah ini. Hamba sudah menyusun rancangan kenaikan pajak. Tuan Kota akan tahu setelah membacanya. Mengenai kenaikan pajak ini, pasti tidak akan berhasil.
Rakyat pada dasarnya sudah tidak mampu membayar pajak. Sekarang kalau dinaikkan lagi, bukankah mereka makin tidak mampu membayar? Bagaimana Tuan Kota bisa punya pemikiran seperti ini? Oh, karena Nyonya. Aku harus berterima kasih pada kalian karena telah membawanya ke sisiku. Kalau bukan karena dia yang mengajakku keluar untuk melihat kondisi rakyat dan menceritakan banyak penderitaan rakyat padaku, aku tidak bisa menaikkan pajak ke rakyat lagi. Jadi menurutku, saatnya melakukan reformasi. Tapi soal menaikkan pajak atau tidak, masih perlu dipertimbangkan. Hamba rasa itu tidak pantas. Menurutmu apa yang tidak pantas? Pantas atau tidak? Ini bukan urusanmu. Wanita tidak boleh ikut campur. Nyonya tidak mengerti aturan ini. Menurutku ini bukan ikut campur. Jadi iya atau bukan? Bukan. Omong kosong Tuan Kota tadi. Apa kau setuju? Tentu saja aku setuju. Di antara kita tidak perlu ada yang ditutupi. Perbendaharaan sudah kosong. Hah? Kalau tidak naikkan pajak, memangnya masih ada cara lain? Hah? Tunda. Hah, masih bilang mau reformasi. Hah? Dia ini mau membalikkan keadaan. Coba kau lihat. Nyonya yang kau cari itu sudah memengaruhi Tuan Kota. Kau tidak bisa lari dari tanggung jawab. Aku justru merasa aku telah memilih orang yang tepat. Hah? Nyonya jangan dilihat lagi. Keterampilan menyulamku tidak pantas dilihat. Siapa bilang? Sulaman kau bagus sekali. Lihat bebek kecil yang kau sulam ini, ekspresinya menggemaskan. Nyonya, yang kusulam bebek Mandarin. Bebek Mandarin? Ah, ini bebek Mandarin ya? Aku salah tebak lagi. Benar-benar, ini memang bebek Mandarin, sulaman yang bagus. Terbang berpasangan, terjerat dalam jaring. Sulamanmu sangat rapi. Nyonya jangan menghiburku lagi. Aku memang tidak berbakat dalam kerajinan tangan wanita. Tidak juga, Suyin. Kau bilang yang kau sulam ini adalah bebek Mandarin. Orang bilang tulisan mencerminkan isi hati. Karya sulaman juga sama. Kalau begitu, berarti Suyin sudah punya kekasih ya? Bukan, Nyonya jangan bicara sembarangan. Oh, pantas saja beberapa hari ini aku sering melihatmu menulis surat di kamar. Ternyata kau menulisnya untuk kekasihmu ya? Seingatku Suyin adalah orang kota Qing. Lalu dia, apakah dia juga orang kota Qing? Bukan begitu. Bukan seperti yang Nyonya pikirkan. Apa yang memalukan dari hal ini? Dari dahulu sampai sekarang, kata cinta paling mengharukan. Terutama perasaan kami para wanita. Jika tulus menyukai, harus berani mengungkapkannya. Nyonya berpikir begitu. Nyonya jangan hanya cerdas dan bijak dalam urusan orang lain. Nyonya juga harus lebih memperhatikan urusan Nyonya sendiri. Urusanku sendiri? Urusan apa? Kenapa Nyonya sama sekali tidak peduli tentang ulang tahun Tuan Kota? Orang dari biro memberitahuku, mereka menunggu balasan Nyonya tentang menu jamuan ulang tahun tahun ini. Maksudmu, ulang tahun Tuan Kota?
少花谢花开，数多少春去秋来，为何感慨？恋人用一生等待，剪不断那束青丝，如何松开？缘分都写好了，悲喜该怎么释怀？浮生若梦，谁人又能主宰？若女人如花，可否被真爱？为谁把眼泪悄悄掩埋？怎忍心责怪岁月太轻狂？别怕宿命染红洁白，这凤凰之花为谁而盛开？倾诉几次生，此心不改。别了却牵挂，坠入一场梦，等待一阵风吹来。若女人如花，可否被真爱？为谁把眼泪悄悄掩埋？怎忍心责怪岁月太轻狂？别怕宿命染红洁白，这凤凰之花为谁而盛开？倾诉几次生，此心不改。